ya habibi, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib, laitaka dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri mahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan kepada kita nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa di channel MBS TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MBS TV yang insya Allah dirahmati Allah, puasa Ramadan berarti siyam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar yang memiliki arti menahan. Sedangkan dalam istilah fikih, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Banyak macam-macam puasa yang sering dijalankan oleh umat muslim. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Puasa ini dijalankan umat muslim pada bulan suci Ramadan. Dan puasa dijadikan sebagai ibadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga sebagai bukti kecintaan hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran jika banyak dari kita yang melakukan ibadah puasa baik sunnah maupun wajib. Perlu diketahui bahwa bulan Ramadan bermakna batu karang yang membakar. Bukan hanya tentang musimnya yang panas, tetapi apa yang dilakukan umat muslim pada bulan Ramadan itu memiliki arti. Dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan berarti dia sedang membakar dosa-dosanya. Maka itu bulan Ramadan disebut batu karang yang membakar. Orang dahulu menyebut Ramadan sebagai al-mudmir, yaitu bahwa Ramadan mengurus jiwa dan tubuh manusia serta membebaskan kejahatan-kejahatan dan membebaskan dosa yang membebani jiwa dan tubuh manusia. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai al-marzuq. Pada bulan Ramadan, pada zaman Rasulullah SAW, saat bulan ini tiba, banyak sekali makanan yang terhidang untuk berbuka puasa. Karena apa? Karena begitu melimpahnya nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk para hamba-hambanya. Sahabat MBS TV yang insya Allah dirahmati Allah, puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Rasulullah SAW dan disyariatkan pada bulan Hijriyah. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah yang berada di Makkah. Puasa Ramadan dikatakan wajib pada firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Begitu banyak keutamaan pada bulan Ramadan yang seharusnya kita petik dari itu.
bukan hanya tentang pahala yang dilipat gandakan. Allah pun memberikan kita nikmat begitu banyaknya yang harus kita syukuri akan itu. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 100 sampai dengan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, Aku yang akan membalas kepada orang yang mengerjakannya, karena dia telah menahan hawa nafsu dan makannya karena Aku. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MBS yang insya Allah dirahmati Allah, salah satu dalam hadis diriwayatkan oleh Baihaqi yang dinilai hadis tersebut sahih oleh Al-Albani. Pada masa Rasulullah SAW terdapat 3 orang yang berkawan. 2 diantaranya gugur dalam medan jihad, dan 1 tahun kemudian orang yang ketiga meninggal dunia. Setelah 3 berkawan itu meninggal dunia, salah satu dari sahabat melihat dalam mimpi bahwa orang yang ketiga, orang yang mati di atas kasur, tidak mati sebagai syahid. Ketika di akhirat, kedudukannya lebih dulu masuk surga dibandingkan 2 temannya yang gugur di medan jihad. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Rasulullah SAW bersabda, orang yang ketiga yang memiliki umur lebih panjang 1 tahun daripada 2 kawannya yang lain, pada saat dia berpuasa Ramadan, puasanya baik, puasanya berkualitas, dan itulah yang menyebabkan ketika dia di akhirat, kedudukannya lebih dulu masuk surga dibandingkan 2 temannya yang lain. Dan ketika 1 tahun umur dia tersisa, dia melakukan sholat fardu dan sholat sunnah. Hal itu menunjukkan betapa mulianya tamu Ramadan, betapa dia adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan sangatlah ceroboh, sangatlah celaka orang-orang yang tidak menghabiskan waktu Ramadan dengan baik, tidak mengisi Ramadan dengan maksimal. Itu adalah kecerobohan yang menyedihkan, kecerobohan yang memalukan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa diberikan hidayahnya oleh Allah, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung karena bisa sukses dalam bulan Ramadan. Dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita sudah terhapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, dan maaf jika ada salah-salah kata yang menyakiti hati dan pikiran. Billahi taufiq wa hidayah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.